Makanya aku bilang di sini, jangan lagi cari-cari yang lain lah. Mencari ini, cari itu, cari ini. Udah langsung aja ke Tuhan. Kenapa? Karena aksesnya itu terbuka sama siapapun kita. Bukan hanya sama aku, sama kalian di sana juga. Jadi, satu hal, aku kasih tahu sama kalian juga bahwasanya Tuhan Yesus Bapa kita itu luar biasa banget. Nggak perlu kita harus kesana dulu, ya misalnya berdoa harus ini dulu, harus itu dulu. Enggak. Dimanapun kita berada, di jalan kah, di mobil kah, di bus kah, ya nggak apa-apa, kita langsung bicara sama Tuhan aja. Nggak ada dibilang nggak boleh, Uli. Kamu harus masuk ke kamar dulu dan sebagainya ini. Memang ada diajarkan kalau kau mau berdoa, berdoalah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Maksudnya ini dikatakan, kamu jangan pamer-pamer. Maksudnya jangan di jalan-jalan kamu melakukan doa-doa gitu. Enggak. Supaya dipuji-puji orang. Tetapi maksudnya di sini, itu untuk pamer. Tapi kalau lepas pribadi kita, di dalam pribadi kita ini sendiri, hubungan kita itu sama Tuhan pribadi lepas pribadi dimanapun, anytime. Tuhan gak pernah kayak kantor gitu misalnya contohnya. Bukanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jam 1 istirahat. Dari jam 2 sampai jam sekian baru boleh telepon, contohnya kayak gitu. Tidak ada pernah Tuhan atur-atur kita kalau mau datang sama dia. Jadi bagi kita, jangan sia-siakan. Dan sekali lagi, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Itu pun free. Gratis. Gak dipungut biaya apapun. Tuhan gak pernah minta. Kalaupun kita ada pengajaran untuk mengembalikan perpuluhan, itu uang Tuhan. Kalau bagi aku itu haknya Tuhan. Sebenarnya bukan jadi apa ya? Bukan jadi beban. Mungkin secara manusia, kalau gajinya kecil masih kasih perpuluhan, kadang-kadang aduh nggak cukup atau apa. Tapi giliran udah dikasih banyak, kebanyakan ini perpuluhan. Serba salah jadinya. Makanya aku bilang di sini, kalau kita menjalani firman Tuhan itu, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi, aku yang hidup ini bukan lagi aku, tetapi Tuhan. Kalau kita menjalankan itu kita lempeng-lempeng aja. Memang gak gampang. Kalau kalian bilang, kayak suci aja sih kau Li, kayak benar aja sih kau Li, pasti kalian ada yang bilang kayak gitu ya. Tapi, aku pun berproses. Aku pun menyatakan hal ini, bukan langsung seperti ini. Aku diproses Tuhan. Proses aku tuh banyak sekali. Ya, lika-likunya, kerikilnya, ya, jurang-jurangnya itu banyak yang aku lalui. Jadi, kalau aku pun bicara seperti ini, bukan tanpa alasan. Ada alasan-alasan di balik ini semua. Ya, jadi bukan aku jadi seperti ini, enggak. Yang aku alami itu berat sekali. Berat sekali. Kalau kalian lihat bagaimana aku diselamatkan itu berat sekali ya. Dalam 2018 itu berat. Kalau nggak kasih karunia, aku nggak hidup. Aku udah mati 2018. Terus terang aku katakan ke kalian. 2018 itu adalah hal-hal yang tersulit. Mana lagi dokternya pun nggak tahu. Dia bilang datang lagi seminggu lagi. Perutku udah mau pecah. Ya, jadi 2018 itu kalau nggak karena kasih karunia, kalau nggak Tuhan yang berikan itu hidup sama aku, udah mati aku 2018. Makanya aku kasih tahu ke kalian itu, kasih karunia Tuhan itu nggak main-main. Dia Bapak yang baik, ya. Dia memberikan apa yang kita minta, ya. Poin-poinnya tadi aku udah kasih tahu. Kalau kalian mau merasakan Tuhan, kalau kalian mau berjumpa dengan Tuhan, kalau kalian mau dikasih Tuhan, cari, minta sama dia, minta, doa sama dia, segenap hatimu ya. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita murni untuk kebaikan, untuk kebenaran, itu pasti dikasih. Pasti dikasih. Karena itu sudah kualami. Aku bukan siapa-siapa. Bahkan keluarga kami bukan
orang susah, miskin, ya. Tuhan memulihkan semuanya, itu cuman hanya dalam hitungan detik. Mungkin udah saatnya ini diangker semua. Kalau mau cerita masa lalu kami, ibaratnya ya mungkin ada saat-saatnya nanti ya. Kalau ini udah panjang sekali, mungkin nanti ada di video-video yang selanjutnya. Atau kalau kalian nonton channelku di Ulisian Braban, di situ ada sedikit. Kalau kalian punya komen atau apapun, aku akan ceritakan lebih luas lagi. Tapi intinya, kehidupan kami yang dulu itu benar-benar sangat susah, ya. Jadi aku bisa sampai sekarang, aku bisa merasakan hal ini. Bukan mewah-mewah lah ya. Kalau kalian bilang, ah baru segitu kekayaanmu atau baru segitu kau begini-begini. Mungkin kalian lebih lah dari aku. Tapi bagi aku, ini aku sudah diberkati sekali. I'm blessing. Ya. Kalau sekarang aku bilang, I'm not lucky, but I'm blessed. Ya, jadi aku diberkati. Kalau diberkati itu apa artinya? Kita nggak pernah takut dengan apapun di depan kita. Sekalipun itu maut. Makanya selalu bersyukur, meminta sama dia kebijaksanaan, kekuatan, kesabaran, pengetahuan, semua dari dia. Karena nggak ada yang lain. Dia itu nggak terbatas. Ya mungkin orang ilmunya segini, tapi jangkanya masih kecil. Tapi kalau dia, Tuhan itu, Bapa itu nggak terbatas. Infinite. Nggak bisa terucap. Kertas pun nggak cukup ya. Kalau dikumpulkan semua kertas ini nggak cukup kasihnya. Sama seperti lagu